Selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Salam jumpa pagi ini. Senang sekali saya Hendra Asa hadir bersama dengan Anda untuk Forum Kawanua edisi hari ini ya. Hari Jumat 19 April 2024. Pembahasan kita kali ini untuk Forum Kawanua terkait dengan sementara hangat-hangatnya erupsi Gunung Ruang Tagulandang ya. Narasumber yang nanti akan bersama-sama dengan Anda pendengar dari selaku Ketua IKIS Ikatan Kekeluargaan Sanghe Sitaro Talaut ada Bapak Dr. Andes Ponto Wisang Kakauhe dan juga Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku ada Ibu Juliana DJ Rumambi ST dan Manajer Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Luki Mandagi ya. Nanti akan bersama-sama dengan Anda pendengar untuk Forum Kawanua membahas sekali lagi terkait dengan erupsi Gunung Ruang Tagulandang ya. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0821 9583 50 80 ataupun Anda ingin bertanya lewat streamingnya RRI di Facebook bisa langsung berkomentar di situ, nanti kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, berbicara tentang erupsi gunung, ini beberapa hari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu ini merupakan salah satu erupsi yang cukup lumayan besar ya, terjadi ketika erupsi dari Gunung Ruang tersebut. Dan mungkin juga ini Anda mendengarkan siaran kami di daerah-daerah kepulauan seperti yang ada di Minahasa Utara, yang ada di daerah Bunaken, bahkan sampai dengan Biaro. Dan juga siaran ini disiarkan oleh RRI Talaut ya, di sana daerah perbatasan dan juga di daerah Miangas. Jadi Anda juga bisa berinteraksi menyampaikan informasi terkini juga terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Ruang ini di tempat lokasi Anda. Ya, bisa langsung di line telepon maupun di streamingnya RRI. Seperti apa juga yang menjadi perhatian terkait dengan bantuan. Kemarin dari Kodam 13 Merdeka sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk logistik dan juga bantuan dalam bentuk petugasnya yang turun langsung ke sana. Bahkan Polda Sulut juga melakukan hal yang sama, berpusat semuanya ke sana. Dan seperti apa kemudian perkembangan dari erupsi Gunung Ruang Tagulandang ini, saya langsung ke narasumber utama kami, ada Ibu ya, Ibu. Iya, untuk pagi hari ini Ibu Juliana yang akan menjawabnya untuk apa yang menjadi informasi terkini yang boleh didapat begitu terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. Dari informasi yang kami dapatkan juga di grup BMKG begitu, bahwa keaktifan dari gunung ini, erupsi dari gunung ini juga berdampak pada gunung-gunung lain yang ada di sekitarnya. Seperti apa Bu? Bisa dijelaskan kepada masyarakat di Sulawesi Utara? Baik, selamat pagi pemirsa RRI Manado. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, Bapak-bapak narasumber. Jadi puji Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan pasca erupsi Gunung Ruang yang ada di Pulau Ruang, Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Perlu kami sampaikan bahwa erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada puncaknya pada hari Rabu tanggal 17 April itu merupakan suatu rangkaian aktivitas gunung api yang sangat kenaikan aktivitasnya itu sangat cepat sekali Pak. Kita tahu bersama bahwa erupsi terakhir Gunung Ruang itu tahun 2002 dan sampai pada tanggal 16 April itu level daripada Gunung Ruang itu berada pada level 1 atau level normal. Dan kemudian karena adanya peningkatan aktivitas yang cukup signifikan pada pukul 10 kami berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM, dan dari sana mengevaluasi sehingga statusnya dinaikkan level 2 pada pukul 10. Dan terus terjadi juga peningkatan yang signifikan sehingga pada hari Selasa itu sekitar jam 4 sore
naik lagi ke level 3. Wah, Itu bertambah terus ya Bu? Iya, ini merupakan suatu rangkaian aktivitas gunung yang sangat dapat dikatakan sangat cepat sekali, Pak. Jadi pada saat level 3 itu kami langsung berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Sitaro, dengan Kalak BPBD Sitaro, juga dengan pemerintah kecamatan sampai ke desa-desa, dan kami mendata mendapatkan informasi bahwa di kaki Gunung Ruang, tepatnya di Pulau Ruang itu ada 2 desa. 2 desa dengan jumlah total penduduk sekitar 838 jiwa. Kami langsung menghimbau pemerintah setempat untuk segera melakukan evakuasi mandiri. Dan evakuasi mandiri mereka lakukan secara cepat, diutamakan untuk para lansia, orang sakit, dan anak-anak. Jadi pada hari Selasa itu juga ketika pada status level 3 itu langsung terjadi evakuasi, Pak. Nah, sehingga pada erupsi pertama tanggal 16 itu sekitar jam 1 tengah malam, sudah berarti tanggal 17 ya Pak ya. Iya. Itu posisi Pulau Ruang itu terinformasi ke kami bahwa sudah kosong. Jadi puji Tuhan dengan kenaikan yang sangat cepat seperti itu, dan erupsi pun terjadi di hari belum 24 jam ya Pak ya, dari kondisi yang masih normal, namun tidak ada korban di Ruang, di Pulau Ruang, Pulau Ruang pada saat itu. Nah, hubungannya dengan kenaikan status Gunung Awu itu sebenarnya sesuai dengan hasil pemantauan kami. Yang kami khawatirkan karena adanya aktivitas vulkanik yang ada di Gunung Awu, justru Gunung Awu yang sudah terlebih dahulu kita pantau ya, kita jadi pusat perhatian lah ya. Tapi berdasar itu, jadi kegempaan yang terjadi di sana itu berdasarkan hasil pemantauan dari pos Gunung Awu. Nah, namun kita juga sama-sama tidak menduga bahwa ternyata Gunung Ruang yang terlebih dahulu erupsi eksplosif pada tanggal 17 kemarin. Baik, ke BPBD bagaimana Pak untuk penanganan bencana di sana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten? Siap, terima kasih untuk pemirsa RRI yang kami hormati, para narasumber yang ada. Kami mohon maaf karena pada saat ini Pak Kepala Badan tidak bersama dengan kita di sini karena memang hari pertama ya Pak, Ibu ya, Pak Kepala Badan sudah duluan ke sana ya. Ke Tagulandang. Iya. Jadi sampai saat ini memang Pak Kepala Badan memang buat informasi yang sangat baik memang yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan Balai kepada kami, sehingga pelaksanaan koordinasi untuk evakuasi terhadap 2 kampung ini memang berlangsung dengan sangat baik, sehingga yang kita inginkan untuk mengantisipasi korban jiwa itu, puji Tuhan sampai saat ini belum ada karena adanya koordinasi yang baik. Nah, sampai saat ini memang kami waktu hari pertama itu kami sudah membawa logistik ke sana pada siang hari, dan pada malam hari juga ada juga logistik yang sudah kami dropping ke sana bersama dengan Pak Kepala Badan berupa matras, kasur, selimut, kemudian ada juga paket family kit dan kebutuhan sandang lainnya yang sudah kami kirimkan. Untuk penanganan selanjutnya memang saat ini kami memang akan berkoordinasi juga dengan tim yang ada di sana, kebutuhan-kebutuhan apa yang masih akan dibutuhkan di sana. Jadi sementara memang untuk saat ini kami melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan mendasar yang akan dibutuhkan di sana. Mungkin hanya itu dulu, nanti kalau misalnya ada berkembang nanti kami sangat. Baik, dari Iki sendiri sebenarnya kalau kita melihat daerah di sana kan masyarakat di daerah Manado ini khususnya daerah-daerah perbatasan sudah lebih memahami posisi-posisi untuk daerah-daerah, artinya rawan juga untuk dampak dari
erupsi dari Gunung Ruang ini. Seperti apa nih Pak Ponto? Iya, terima kasih Bung Hendra, selamat pagi. Masyarakat, terutama masyarakat Nusa Utara yang ada di Manado bahkan sekitarnya. Pertama-tama kita bersyukur bahwa sampai saat ini masih punya ruang. Walaupun tempat di mana menjadi perbincangan adalah ruang, tetapi Tuhan memberikan ruang bagi kita untuk nafas kehidupan yang luar biasa. Saya harus mengapresiasi kerja dari teman-teman Ibu Juliana CS yang sangat tanggap. Sedikit dulu saya keluar sedikit dari yang tadi sampaikan kondisi. Ibu Juliana tadi menyinggung Gunung Awu karena secara fisik memang agak lebih besar. Lebih aktif juga ya Pak ya, kalau iya, dilihat jadi, pada ya, hari-hari biasanya begitu. Kalau Karangetang, ini orang Sanger nyandak terlalu kaget karena memang selalu malam itu api ada, sehingga bukan artinya bencana tetapi bukan hal yang baru. Kalau Gunung Awu ini secara fisik nampak memang lebih besar dan cerita orang tua tahun 66 itu sangat berbahaya sekali. Luput ini, Gunung Ruang ini luput karena adem dan sehingga tetapi ternyata memang ceritanya menjadi lain dan saya atas nama pribadi dan organisasi mengapresiasi kerja tim penanganan pemerintah provinsi yang benar-benar seperti yang disampaikan Ibu Yuliana bahwa setelah terjadi keadaan itu actionnya masyarakat sudah pada siaga sehingga tidak ada korban jiwa yang berarti. Ini luar biasa karena Pak kalau mau lari di sana juga ke laut batu juga bisa ikut Pak. Oke. Nah, jadi banyak teman-teman yang saya ini kan pulau Pak. Pertama kalau dalam keadaan seperti ini menarik pemandangannya luar biasa, tetapi ketika seperti ini juga kita jangan terperangkap dengan pemandangan. Jadi mungkin orang kamera ini banyak berseleweran kan menarik juga setelah itu menghasilkan foto. Tetapi luar biasa Pak, saya acungi jempol betul karena sebenarnya ini yang kalau menurut teman-teman susulannya seperti apa, tetapi kan rehabilitasi yang kami pikirkan dari IKIS. Mungkin itu Pak dulu Oke. yang saya... Kita akan ketahui seperti apa material-material yang dikeluarkan oleh Gunung Ruang ini terkait dengan erupsi yang terjadi cukup dahsyat pada hari Rabu lalu dan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Juliana ya. Bagaimana kemudian perkembangan aktivitas gunung tersebut dan kalau kita melihatkan ini faktor alam yang tiba-tiba kadang-kali walaupun kita sudah menggunakan alat yang canggih tapi tetap juga alam yang berbicara tiba-tiba semuanya bisa terjadi. Nah, saya ke Ibu Juliana lagi Bu. Apakah akan terjadi kemungkinan berulang lagi untuk erupsi Gunung Ruang ini setelah dia mengeluarkan erupsi pada hari Rabu lalu dan bagaimana? Apakah material-material yang dikeluarkan ini memang resikonya cukup memang dirasakan atau cukup berbahaya begitu? Kalau saya belajar dari Gunung Merapi di Jogja lalu itu cukup banyak korban jiwa akibat dari erupsi ini bukan hanya karena awan tebalnya tapi juga ada material-material lain yang dikeluarkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Seperti apa di Gunung Ruang, Bu? Baik, Pak. Jadi pada saat erupsi tanggal 17 April 2024, visual di Pulau Ruang itu teramati bahwa Gunung Ruang ini dia erupsi eksplosif dan disertai dengan lontaran pijar disertai awan panas, Pak. Nah, akibat daripada erupsi ini dilaporkan terjadi hujan pasir mulai dari abu ya, karena dengan ukuran yang lebih kecil, pasir sampai batu. Kemarin dilaporkan oleh beberapa camat yang ada di Tagulandang itu sampai ukuran batunya ada yang sampai diameter 3 cm bahkan ada yang lebih ya. Iya, bahkan ada yang lebih. Kayak bola pingpong begitu ya, iya, Bu? Lebih besar lagi ada. Ada lebih besar Ada lagi, Pak. lebih besar. Ya. Sehingga memang mengakibatkan kerusakan yang cukup signifikan di di Tagulandang. Nah, apalagi yang ada di Pulau Ruang sendiri. Beberapa sekarang kami juga bersyukur ya dengan adanya media sosial sehingga
ada orang-orang yang benar-benar apa namanya Update konten langsung kreator ya. yang memang update. Kami melihat di sana ada yang langsung juga ke Pulau Ruangnya ya Pak ya, walaupun cukup berisiko tinggi karena radius steril kami sampai hari ini masih 6 km dari kawah Gunung Ruang. Namun berdasarkan informasi tersebut dapat juga kami lihat bahwa di sana itu memang dahsyat ya Pak ya, untuk kerusakan yang terjadi di Pulau Ruang sendiri. Nah, visual pada tanggal 18 April masih teramati ada erupsi berupa asap yang asap menerus berwarna putih hingga kecoklatan dengan intensitas relatif lebih tinggi 500 sampai 800 meter dari puncak. Nah, berdasarkan masih adanya erupsi berupa asap yang masih mengandung juga abu vulkanik dan material vulkanik lainnya, mungkin juga itu menjadi alasan BMKG sampai pada notam pada pagi hari ini bandara masih ditutup ya Pak. Tadi pertama pagi Pak Luki jam 6 ternyata diperpanjang lagi sampai jam 18 sehingga izin Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana kami Pak Hendra Gunawan sampai hari ini belum bisa ada di Manado karena rombongan beliau bersama dengan para tim teknis kami Tertunda ya. tertunda dan juga dengan kepala badan BNPB ya Pak ya, itu masih posisinya tidak cancel, tidak bisa terbang ke Manado. Nah tanggal 17 ketika terjadi erupsi besar itu seismik kami yang berada di Pulau Ruang yang dipasang di stasiun Ruang itu off. Oh iya. Jadi memang dalam setelah itu pukul tanggal 17 pukul 21 itu kita tidak dapat memantau kegempaan yang terjadi di Pulau di Gunung Ruang, di Gunung Ruang, Pak. Namun tadi malam tim teknis kami dari Bandung juga dibantu oleh beberapa pengamat dari Lokon dan Soputan berusaha untuk memperbaiki seismik yang ada di Ruang. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah nyala seismiknya. Namun dan masih terekam adanya gempa, tapi belum dapat identifikasi apa jenis gempa yang ada di sana karena itu harus dibaca lewat yang digital ya. Posisi di Ruang di Tagulandang saat ini masih mati lampu, listrik masih padam, PLN belum menyalakan di sana dan sesuai petunjuk dari pimpinan kami mengerahkan semua unsur yang ada di pos-pos pengamatan untuk dapat supply panel listrik, aki dan lain sebagainya yang dapat mengaktifkan seismik digital yang ada di pos pantau Gunung Ruang saat ini, Pak. Baik. Mudah-mudahan juga nanti seboleh jalan karena kemarin juga terkendala tim kami yang dari Balai harusnya mampir Tagulandang, ternyata harus ke Siau, siang baru boleh ke Tagulandang dan lain sebagainya. Aduh. Memang semua ada banyak kendala dan dampaknya. Betul, begitu ya. Pak, Kalau iya. saya ke materialnya khususnya ini abunya kayak katanya sampai di Manado sampai Minahasa Utara. Seperti itu memang Ibu pada kondisinya sekarang ini dan mungkin Ibu juga menggunakan masker karena memang menjadi instruksi khusus sekarang untuk penggunaan masker. Begitu Bu. Silakan. Baik Pak, jadi saya menggunakan masker karena memang juga Erupsi itu sebelumnya juga, selain erupsi memang sebelumnya juga 3 malam kita begadang ya Pak Luki. Baik. Baik, jadi sebaran abu Pak sampai hari ini tidak hanya sampai ke Kota Manado dan sekitarnya, namun juga sudah melebar sampai ke Maluku dan ke Kalimantan. Bahkan sudah lebih luas, mungkin datanya nanti saya share, ini data dari BMKG ya. Ini ada di kami, dapat dilihat mungkin di sini bahwa memang sebaran abunya justru saat ini meluas. Oke. Seperti itu Pak. Jadi kondisi yang ada di sana kami dari Balai dan dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih mengacu pada press release kami yang terakhir bahwa kita masih pada level 4 awas dan radius aman itu masih di 6 km. Oke.
Kita melihat kondisi kemarin kan sempat terjadi hujan lebat begitu, mempengaruhi juga untuk erupsi ini, untuk ketebalan dan juga curah dari hujan abu tersebut. Baik, jadi hujan tentu saja mempengaruhi Pak ya, Iya, mempengaruhi kondisi visual, mempengaruhi juga kondisi visual daripada Gunung Ruang, dan dapat saya laporkan sebagaimana laporan dari pengamat yang tadi pagi Pak sebelum saya ke sini bahwa cuaca pagi ini di Pulau Ruang itu pagi tadi itu memang ada hujannya, sehingga akibat daripada hujan itu masuk ke dalam kawah yang masih terbuka, di mana di situ magmanya juga pasti panas, Masih aktif, suhunya ya. sangat tinggi, sehingga percikan air hujan yang masuk ke dalam itu terjadi proses hidrotermal, kontak antara curah hujan dan suhu yang masih tinggi, sehingga ada asap yang masih keluar dari Gunung Ruang. Namun belum dapat diidentifikasi juga apakah ini hanya berupa asap yang mengandung air dan atau gas lainnya, dan atau material vulkanik lainnya Pak, seperti itu. Baik. Erupsinya kan sampai di daerah Kalimantan, artinya ini masih Bukan terus erupsi Pak, abu. sebaran abu. Sebaran Iya, abunya sebaran sampai abu. di sana. Ini akan berlangsung berapa lama kalau misalnya dari semenjak erupsi sampai sebaran abu itu akan berakhir? Sebagaimana rapat kemarin kita dengan BMKG ya Pak Luki ya, ini semua juga, ini teknisnya bukan ada di kami ya Pak Iya, ya, iya, tapi iya. secara logika ini juga tergantung daripada kecepatan dan arah angin. Mempengaruhi. Ya, Ya. mempengaruhi kecepatan dan arah angin itu sangat mempengaruhi. Baik. Kita akan jeda sejenak untuk Anda pendengar, dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kami sudah buka ruang interaktif untuk Anda di line telepon. Anda bisa hubungi langsung di 0821 9583 5080, dan juga untuk Anda yang mengikuti lewat siaran live di streaming RRI sekarang ini, RRI Manado, bisa langsung berkomentar di sana, nanti kami akan menjawab setiap komentar Anda. Dan juga untuk Anda selain di Pro 1 RRI Manado yang mengikuti siaran ini, yang mengikuti di Pro 1 RRI Talaut juga bisa berpartisipasi, dan Anda juga yang ada di daerah perbatasan Miangas bisa langsung bertanya ke narasumber pagi ini. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda komersial break berikut ini. Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, Anda yang barusan bergabung bersama kami, terima kasih untuk atensinya, dan Anda yang sudah dari tadi mengikuti program ini, silakan bagi yang mau bergabung di line telepon kami sudah buka interaktifnya. Tapi sebelum saya menanggapi semua telepon dan juga membacakan yang masuk di streamingnya RRI, saya ke BPBD, apakah memang sudah menjadi instruksi sekarang untuk penggunaan masker dampak dari erupsi yang terjadi pada Gunung Ruang tersebut, dan kalau kita melihat ini simpang siur apakah benar atau tidak, ini pernyataan yang langsung disampaikan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini BPBD. Dampaknya akan terjadi tsunami, seperti itu Pak Luki. Terima kasih atas kesempatan. Memang untuk dampak itu memang secara teknis memang dari Ibu Debbie dari Kepala Balai yang akan menerangkan itu. Memang kami kemarin waktu pada hari itu ada informasi akan terjadi tsunami. Itu juga yang memang yang ya kami pada dasarnya untuk penanggulangan bencana dalam berbentuk informasi apapun itu yang mengancam, kami harus antisipasi. Iya. Ya,
kami akan tetap mengantisipasi. Nah, ketika ada informasi itu, kami memang lebih mempercepat pelaksanaan evakuasi pada waktu erupsi Gunung Ruang tersebut. Nah, mau terjadi atau tidak, mungkin sebaiknya kami melakukan tindakan. Mitigasi. Ya, Pak. Itu yang memang pada dasarnya ada pada kami. Gitu. Nah, untuk memang untuk penggunaan masker, memang itu sudah ada himbauan dari kami untuk menggunakan masker karena akibat dari dampak abu vulkanik ini dari Gunung Ruang ini memang sudah menyebar ke Minahasa Utara, ke Tomohon juga kemarin, laporan dari BPBD Minahasa juga ada. Nah, otomatis kami langsung memintakan kepada masyarakat ketika melaksanakan aktivitas harus menggunakan masker untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Mungkin seperti itu. Gunung Ruang atau kita melihat pada posisi Tagulandang ini kan dia hanya pulau kecil begitu. Betul. Terus bagaimana evakuasi terkait dengan warga yang ada di sana? Apakah dilarikan atau dievakuasi ke Siau atau di pulau-pulau tetangga atau langsung bawa ke Manado begitu? Dan juga transportasi yang digunakan untuk evakuasi. Selain dari Basarnas saya mengikuti untuk pemberitaan dan juga ada dari kapal feri dari Kementerian Perhubungan. Seperti apa juga jalur evakuasi ini, Pak? Jadi terima kasih. Jadi waktu ada peningkatan status dari level 2 ke level 3 itu, antisipasi itu kami harus dilaksanakan. Dalam kapasitas waktu itu, Pak Pejabat juga Bupati Pak Joyoro langsung menginstruksikan untuk kapal feri itu di-standby-kan di sana, termasuk itu dari kapal Basarnas langsung di standby-kan di sana. Nah, ketika dia naik level 3 itu di standar kita memang harus ada evakuasi, apalagi sudah ada peringatan dari PVMBG untuk dievakuasi. Otomatis itu harus kita evakuasi. Memang waktu itu kita kendala ada beberapa juga yang belum ingin dievakuasi, tapi kami waktu itu berdasarkan informasi teman-teman di lapangan, kapal sudah standby dan termasuk dibantu oleh masyarakat yang memiliki Transportasi laut ya. Jadi memang waktu itu ketika kami melakukan rencana kontingensi waktu itu, kapal dan feri ini dan kapal Basarnas ini dan sarana penyeberangan milik masyarakat ini sudah memenuhi syarat dan standar untuk melakukan evakuasi. Jadi ketika dia erupsi, puji Tuhan sudah aman. Itu. Evakuasi mandiri ini masyarakat sebenarnya sudah teredukasi sebelumnya, sudah begitu. Iya. Waktu masih level 3 dia masih sudah kita edukasi kepada mereka. Jadi ketika dia erupsi, kita mudahlah dalam arti untuk penanganan evakuasi selanjutnya. Tapi sampai dengan sekarang ini, kalau Ibu tadi mengatakan tidak ada korban jiwa, tapi kalau kita melihat pada kondisi kesehatan masyarakat di sana kan artinya kita tidak tahu. Belum juga dikatakan tadi Ibu bagaimana erupsi ini Kak, apakah mengandung zat beracun begitu atau apa, dan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat terakhir di sana, apakah karena kita melihat kan batu-batu ini artinya dia jatuh langsung dari atas ya, dan kita tidak bisa menghindar bagaimana untuk cara ketika dia jatuh. Apakah terinformasi terkait dengan material-material dari erupsi ini yang memang benar-benar terdampak pada masyarakat sehingga gangguan kesehatan memang dialami masyarakat di sana? Iya, ya memang kendala kita terkait dengan kejadian ini masalah jaringan komunikasi. Itu memang yang memang sangat menghambat bagi kita di sana untuk melaksanakan evakuasi, di mana saat ini kan listrik masih padam. Nah, sementara masyarakat ini waktu pelaksanaan evakuasi ini ada yang melakukan evakuasi mandiri. Dalam arti ketika di mana saja mereka anggap aman, termasuk mungkin di hutan, mereka lari. Yang penting aman. Nah, ini yang membuat kami kesulitan untuk menjangkau mereka. Tapi hari ini kami akan berusaha untuk mereka itu, kami akan pantau mereka ini. Hari ini kita akan
di sana itu berdasarkan informasi akan buat dapur umum dibantu dengan rekan-rekan stakeholder yang sudah ada di sana dari TNI juga, Polri, Basarnas untuk membuka dapur umum. Nah, termasuk sarana kesehatan itu hari pertama itu dari Dinas Kesehatan sudah stay di sana gitu, untuk tinggal kita mendata ini mana yang mungkin terdampak dari abu vulkanik ini atau batu ini. Mereka ini dominannya dievakuasi ke daerah mana, Pak? Apakah langsung ke Manado atau ke daerah tetangga Siau Ada di terdekat? desa apa itu yang jadi posko saat ini di sana, ada posko di situ yang saat ini juga bersama dengan Pak Apeng Salah ya. Salah satu Apeng posko, Salah itu yang posko induk di situ. Posko di situ induk, ya. ya. Nah, yang memang kita terhambat itu komunikasi itu ketika ada masyarakat yang sudah pulang secara mandiri ke Manado, sanak saudara di Manado, atau mungkin mereka ke Siau. Iya. Itu. Nah, tapi kalau untuk masyarakat yang di apa itu di Kepulauan Tagulandang itu kita akan usahakan data itu, kita akan gunakan semua sumber daya itu untuk pelaksanaan pendataan itu hari ini. Baik. Oke. Kita menerima telepon untuk saat ini. Silakan yang mau bergabung. Sudah ada yang bergabung. Kami langsung menyapa untuk Anda di line telepon kami. Silakan di 082195835080. Selamat pagi RRI. Forum kawan muka, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana, Pak? Pak Benijo di Bolang, Londo Utara, Bolmut. Oke. Kalau di Bolmut sana terdampak juga abu di sana, Pak Beni. Untuk wilayah Bolmut sampai saat ini tidak terdampak. Kayak abu tidak sampai di wilayah Pulau Londo Utara. Oke, baik. Silakan langsung dengan pertanyaannya. Oke deh, saya langsung ke ketiga narasumber ya. Pertanyaan pertama, radius aman untuk status Gunung Ruang itu radius aman untuk apa itu berapa kilometer dari lokasi Gunung Ruang? Pertanyaan kedua, apakah setiap gunung berapi bereaksi, apakah itu diikuti oleh gunung berapi lainnya seperti Gunung Au, Gunung Karangasem? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Benijo. Mungkin kalau pertanyaan terkait dengan radius aman tadi sudah disampaikan lebih awal dari Ibu Juliana selaku dari BVNPG atau apa, Bu? Ya, siap, kami dari dengan PVMBG, kami dari Badan Geologi, di bawah Badan Geologi ada PVMBG dan kami Balai, merupakan perpanjangan tangan dari PVMBG, Pak. Oke. Untuk wilayah Sulawesi dan Maluku. Instansinya lebih tepatnya kementerian atau badan? Kementerian ESDM. Kementerian Iya, ESDM. Kementerian Berarti BMKG lain lagi begitu ya? Lain lagi, Pak. Baik. Untuk yang selanjutnya di belakangnya Pak Benijo silakan. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Roy Tahuna. Pak Roy di Tahuna. Oke, Pak Roy silakan Pak Roy. Mau tanya Pak, ini kan yang ini pasti ada para pengamat nih Pak gunung api tersebut. Jadi maksudnya itu kan di sana listrik mati nih Pak pasti kan ya. Iya. Listrik mati dan semua yang berhubungan elektronika pasti kehabisan baterai. Untuk sistem pelaporannya ya Pak ya, gimana Pak itu ke pemerintah daerahnya membantu enggak Pak ke pihak pengamatannya seperti genset baru dan segala macamnya, karena kan kalau dari pengamatannya terputus itu bagaimana ya Pak ya kalau misalkan terkendala dengan listrik itu sendiri untuk mengamati yang lebih intens ke gunungnya Pak. Baru misal nih kan otomatis itu segala macam makanan dan suplai semua itu kan sekarang lagi terfokus ke masyarakat yang pengungsiannya Pak ya. Iya. Itu para petugas-petugasnya juga untuk suplai makanan dan segala macam itu apa diperhatikan nggak Pak ya? Karena kan kalau misalkan para pengamatnya tidak tersuplai juga kan Pak ya, mereka udah sibuk nanti
mencari keselamatan dan apa sendiri, jadinya tidak fokus di mengamati gunung itu lagi, Pak. Jadi Oke. itu dua pertanyaan itu, Pak. Iya, Jadinya terima. ini petugasnya diperhatikan nggak, Pak? Oke. Dari segi Ya, ya. makanan, keselamatannya, baru listrik dan apa dibantu suplai dari pihak pemerintah daerahnya juga apa tidak gitu. Baik. Karena Kami- kita informasinya pun dari mereka sebagai garda terdepan sekarang nih, Pak ya. Iya, Kalau betul. mereka lari ya kita juga bingung ini cari informasinya dari gunung itu dari mana gitu, Pak. Oke. Nah, Baik. itu, Pak. Terima kasih Pak Roy di Tahuna, informasinya ini bagus juga nih ya, masukannya juga ini membuat kita mengingat hal-hal yang terkecil memang harus perlu diwaspadai dan harus lebih cepat ditanggapi karena memang ini akan berisiko besar dari kecil sampai ke besarnya. Dan di belakangnya Pak Roy silakan yang mau bergabung terkait dengan erupsi Gunung Ruang Tagulandang untuk topik pembahasan kita. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Salam sejahtera kita semua. Salam. Dengan salam Pak Sartono sejahtera. di Kompos. Pak Sartono, oke Pak Sartono silakan langsung. Yang pertama jalur evakuasinya ini baru sudah ditangkap dari Satgas yang berkaitan ini. Cuman ada baiknya jalur evakuasi ini dengan DP logistiknya ini. Di situasi dan kondisi ini, kalau memang ini kan nanti terjadi baru mengantisipasi segala sesuatu. Ya, orang lagi panik. Nah ini kan listriknya padam untuk jalur evakuasi atau mungkin logistik yang untuk mengantisipasi pada mereka ini logistiknya ini apakah sudah ada yang di situ karena ini kan mati lampu jadi kebanyakan kan orang mungkin ada HP apa kong nyala sampai Baik. komunikasi dengan mereka karena di situasi dan kondisi itu kan walaupun sudah ada himbauan atau sudah mengantisipasi ini penanganan ini Gunung Merapi ini bencana alam tapi namun kan nanti sudah terjadi baru kutu ada situasi dan kondisi ini terjadi ini sehingga mengantisipasi hal itu kan tidak mungkin apalagi kan orang meninggalkan orang rumah tempat tinggal itu kan kalau ada kasih sosialisasi waktu mungkin terjadi di rumah ini bawa jo apa adanya setinggal jo itu Oke. yang lain yang penting Baik, Pak surat-surat Sartono kami penting baru sudah tanggap. setelah dong lari ke puncak mungkin ke gunung di situasi dan kondisi seperti itu apakah memang sudah ada orang di sana mudah-mudahan tuh dalam hal ini sudah ada yang orang menangani di hal itu dia. Mudah-mudahan logistiknya ini yang saya tanyakan ini, logistiknya ini apakah cepat sudah tersalur kepada mereka pada waktu itu atau belum? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak pagi. Sartono di Kombos. Kami sudah tutup untuk interaktif line telepon. Kami baca yang bergabung di streamingnya RRI ya. Dari Randy katanya salut buat semua pihak terkait yang gerak cepat sehingga tidak ada korban jiwa, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Oke, terima kasih untuk Randy dan pendengar. Anda juga bisa menyampaikan informasi terkini barangkali Anda di beberapa lokasi yang ada di Tagulandang sana mendapatkan jaringan telekomunikasi ataupun memang sudah menggunakan genset dan bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain ataupun bersama dengan program ini, silakan di line telepon kami terus buka untuk Anda di 082195835080. Nah, terkait dengan tadi dikatakan oleh Pak Benijo sudah dijawab tadi ya, radius aman itu sudah dinyatakan 6 km dari Kawah Gunung Ruang. awan ya, dari puncak Gunung Ruang, dan sekaligus juga untuk bagaimana kemudian dampak yang terjadi pada aktivitas gunung-gunung lain termasuk di Gunung Awu yang dekat dengan Gunung Ruang itu aktif, tapi untuk penanggulangan atau mitigasi bencana sementara terus menjadi pantauan dan juga pengawasan khusus sekarang ini. Dan untuk yang tadi sudah bertanya Pak Roy di Tahuna, listrik mati, genset makanan, petugas dan lain sebagainya, ini mungkin langsung dijawab dulu BPBD sebelum Ibu nanti akan menambah, dan juga Pak Ponto yang dari IKIS ya terkait dengan masyarakat, ikatan masyarakat yang ada di Talaut, Sangihe dan juga Sitaro. Pak Luki silakan ditanggapi terkait dengan ini logistik-logistik yang ada di
lokasi bencana seperti apa. Kemarin saya mewawancara langsung dengan Pangdam 13 Merdeka, Pak Maijen Chandra Wijaya dan juga Danrem 131 Santiago yang menjadi koordinator atau pimpinan untuk bencana yang terjadi di sana ya, dan Danrem sudah pergi di sana dan kemarin dipantau langsung oleh Pangdam 13 Merdeka. Sudah ada bantuan genset untuk listrik dan juga bantuan logistik dalam bentuk natura, dalam bentuk makanan, begitu sudah diberikan kepada masyarakat. Seperti apa juga BPBD ini menyalurkan terus bantuan-bantuan yang ada di sana? Iya. Terima kasih. Mungkin nanti saya akan rangkum secara keseluruhan karena keterkaitan pertanyaan dari Pak Roy dengan Pak Sartono ini termasuk juga masukan kepada kami. Suatu hal yang sangat baik yang kami ingin sampaikan bahwa memang pada kondisi darurat yang kami prioritaskan itu adalah masyarakat. Itu yang pertama. Nah, ketika ini listrik padam, ini masyarakat dulu yang kita prioritaskan. Nah, untuk dilakukan evakuasi pada saat kejadian level 4 itu sudah kita laksanakan. Ketika listrik padam, kita belum boleh untuk melaksanakan aktivitas di situ karena masih dalam keadaan ada material yang jatuh di daerah-daerah fasilitas yang ada, termasuk kantor PLN. Karena petugas PLN-nya juga kan melakukan pasti evakuasi begitu. Nah, gitu. Baik. Nah, nanti dalam keadaan situasi sudah memungkinkan, baru fasilitas-fasilitas ini yang akan kita tangani. Nah, itu kami memang bersama kemarin sudah betul sama katakan oleh sudah di backup oleh Pangdam, Pak Pangdam dengan Pak Kapolda, Pak Danrem. Kemarin sudah sudah dibawa, mungkin genset itu ada yang dibawa ke sana, sudah banyak. Petugas kesehatan juga di sana ya, petugas sudah. Kesehatan. Memang rencana sebetulnya kemarin itu Pak Kepala BNPB jam 12 siang ada di Manado tapi cancel karena penerbangan ditutup. Iya, penundaan penerbangan. Memang ada beberapa logistik yang akan dibawa dari Jakarta juga, karena himbauan dari Pak Kepala BNPB akan melakukan pengerahan sumber daya yang pokoknya terbaik untuk penanganan maksimal ya. Maksimal ini. Apapun itu yang harus kita laksanakan. Nah, memang di sana sudah ada beberapa genset, sudah beberapa titik-titik yang memang sudah ada listrik. Nah, itu. Untuk penyaluran logistik, memang kita masih kendala itu seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk penempatan-penempatan ini masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri. Memang kalau mereka terfokus dalam satu tempat, ada yang di gereja itu, termasuk di posko, kita memang bisa update kepada mereka itu. Nah, memang saat ini kita juga sudah buka dapur umum di sana. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Sartono terkait dengan jalur evakuasi. Memang Gunung Ruang ini kami untuk fokus pelaksanaan rencana kontingensi terkait misalnya ada terjadi erupsi, memang kami kemarin terfokus dengan Gunung Karangetang. Karena Gunung Karangetang ini kan Bu, dia naiknya level 3, turun 2, 3 lagi. Dia paling aktif sebetulnya. Gunung Ruang ini bukan kami tidak punya jalur evakuasi, tetapi kami memang karena level 2-nya ini kami masih berdasarkan informasi dari PVMG juga, di situ masih boleh beraktivitas. Nah, kemarin itu secara tiba-tiba dalam jangka waktu 1 hari 2 kali kenaikan level. Itu suatu suatu pergerakan cepat begitu ya. Yang sangat cepat, yang tidak dapat kami prediksi. Betul. Tapi memang puji Tuhan waktu itu sekalipun cepat dengan jarak laut, ada lautnya, mungkin kalau darat mungkin bisa lari. Iya. Tapi puji Tuhan tidak ada korban.
ya toh. Nah, nanti untuk usul seperti yang disampaikan Pak Sartono ini, ke depan kami akan buatkan itu jalur evakuasi untuk pelaksanaan. Kami akan usahakan itu karena akan menjadi prioritas kami juga untuk pelaksanaan itu. Dan memang itu yang disampaikan oleh BNPB. Baik. Iya. Saya ke ikatan ini kekeluargaan Sanghe. Apakah disiapkan khusus posko-posko juga? Ini kan artinya kekerabatan lebih cepat juga untuk mencari informasi. Oh, keluarga saya di sini. Ini dampaknya luar biasa. Bagaimana selain dari pemerintah yang terus intens juga mengerahkan bantuan-bantuan begitu. Dari IKI sendiri seperti apa? Apakah di Manado sendiri disiapkan posko untuk menampung atau mengumpulkan mereka-mereka kekeluargaan ini? Iya, jadi Bung Hendra, saya sedikit memberikan gambaran sekarang ini sebenarnya di tadi yang Ibu sampaikan, poskonya kan ada di apa yang salah. Lalu kemudian kampung seperti Bahoy, Balai Humara sudah kosong tuh Pak. Oh iya. Kosong. Kecakapan tadi Itu yang di pusat kotanya itu ya? Bukan itu kan ada 2 Di kali samping, erupsi. samping. Apa namanya? Yang terdampak langsung pada saat erupsi pertama, kedua. Jadi kampung-kampung itu sudah tidak ada penduduknya sekarang, sehingga tunggu saya cerita dulu yang tadi. Jadi sehingga kembali ke kan penanganan antisipasi sudah tadi dilaksanakan dan BPBD saya salut kerjasamanya. Pak, ini sudah ada yang naik kapal TNI Angkatan Laut ke Bitung. Kemarin terinformasi sekitar 70 orang dia akan, artinya begini, total 6.000 jiwa itu terdampak langsung begitu Bu ya, dari 6.000 lebih. Dari masyarakat Nusa Utara yang ada di sana. Dan tadi jadi mereka sudah ada yang ke Bitung, ada yang sudah datang sendiri ke Manado Pak. Ada yang sudah datang karena keluarga. Dan tadi Bapak bilang kondisi alam di sana masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi itu, kaitannya bukan soal menerka gunung, tetapi seperti tadi yang Pak sudah sampaikan, dia bisa berperahu. Dia bisa berperahu, menyelamatkan diri, berbeda dengan kalau kita tidak terbiasa dengan kondisi. Pantai pun Pak bukan pantai yang landai, itu sebelahnya curam Pak. Jadi tidak semudah itu mau naik. Tadi bilang mau ke gunung, ya gunungnya itu. Jadi mau lari ke gunung, gunungnya itu yang meletus. Mau lari ke pantai itu dikejar batu. Tapi kondisinya sekarang 2 kampung itu sudah dipastikan kosong dan tadi ada di pos itu gensetnya ada. Mereka sudah ada yang naik ke Bitung. Sekarang ini ingin saya sampaikan ke masyarakat Nusa Utara. PT Pelindo Pelabuhan Manado sudah membangun kerjasama dengan IKIS. Di sana disiapkan posko kalau ada saudara-saudara kita yang ingin memberikan sumbangan seperti pakaian, bahan material yang fisik bisa langsung dibawa ke sana. Ada kontak personnya yang sudah disampaikan di FB oleh anak-anak muda. Yang pasti begini bahwa pemerintah sebenarnya sudah bekerja luar biasa baik, tetapi ada masyarakat juga yang ingin berpartisipasi karena budaya ini kan, ingin memberikan sesuatu sebagai tanda bahwa kebersamaan. Inilah sebabnya IKIS merangkum ini dalam satu inisiatif. Ya kita kita buka rekeningnya, nanti dikirim di nomor rekening itu, lalu kemudian Pelindo memberikan ruang, ayo bawa ke sini. Nanti rencananya mau dibawa hari Senin atau kalau sudah ada nanti mau diantar juga ke sana. Tidak begitu kesulitan sih kalau mau bawa ke sana karena diikiskan orang Sangir semua, dia di perahu tidak ada masalah. Baik, saya ke Ibu Juliana dulu. Nih Bu, kita lihat kan dampaknya ini erupsinya bukan hanya sifatnya pada awan dan juga pergerakan material pada semburan waktu itu. Tapi ini struktur tanah dan juga apakah terjadi perubahan. Bahkan mungkin unsur-unsur kimia juga ada terkandung di dalam tanah-tanah yang ada di sekitar gunung. Bagaimana ini masyarakat mengkonsumsi air bersih di sana, apakah aman untuk mungkin ada sumur atau apa yang mereka gunakan, itu apa aman untuk bisa dikonsumsi begitu dari dampak gunung ini? Atau juga untuk struktur tanah, kita belajar pada kasus di Palu ya,
yang terjadi pergeseran tanah akibat dari kegempaan yang terjadi begitu. Di sana kan juga tadi dikatakan terjadi gempa kecil-kecil yang sifatnya juga ini akan merubah struktur bebatuan dan juga tanah yang ada di sana. Apakah itu juga akan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan begitu, Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan pertama terkait dengan ini dulu ya Pak ya, air bersih. Iya, Ya, iya. kita tahu bersama bahwa pada saat erupsi gunung api itu dia mengeluarkan material-material vulkanik, di mana juga dia melepaskan gas-gas yang cukup beracun dan berbahaya, sehingga itu juga pasti sangat berpengaruh terkait dengan kondisi sumber air bersih ya. Kalau dia sumurnya itu sumur yang terbuka, otomatis kan abu itu yang tadinya berada di udara dia akhirnya akan jatuh juga ke tanah ya. ke tanah ya. Seperti itu Pak. Jadi mungkin agak lebih memperhatikan terkait dengan kondisi rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Agak mungkin sedikit aman kalau rumah tangga menggunakan air tanah sumur bor ya, karena itu pasti dia itu tertutup. Dan kalaupun terjadi peresapan akibat adanya hujan itu tetap membutuhkan proses dan memang alangkah baiknya pasca kalau kondisi sudah lebih aman, mungkin kami juga menghimbau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Sitaro untuk melakukan uji air yang ada di Pulau Tagulandang dan sekitarnya, seperti itu yang terdampak langsung dengan erupsi Gunung Ruang ini, Pak. Kalau sekitar perairannya, apalagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan begitu, ketika mereka melakukan aktivitas di laut, ini kan artinya langsung ke daerah pulau kecil langsung ke laut begitu. Apa itu juga ada dampak-dampak lain begitu, Bu? Selain dari unsur tanah tadi yang sudah dijelaskan. Baik Pak, perlu diingat bahwa saat ini kan kita masih radius amannya 6 kilo 6 ya Pak kilo, ya. ya. Oke. Jadi diharapkan juga belum ada aktivitas untuk Di melaut situ ya ya? Pak di Oke, sekitar betul, situ. betul. Jadi itu masih kita dengan level tersebut, dengan radius aman tersebut. Jadi itu sampai saat ini kami belum merubah radiusnya. Bisa saja Pak terjadi levelnya tetap, tapi dengan memperhatikan dan mengevaluasi kegempaan, bisa saja kemudian radiusnya berubah. Tapi sampai pagi hari ini atau sampai siang pada kesempatan ini saya ada di sini belum berubah. Jadi kalau Bapak tanyakan tadi untuk kegiatan melaut kami belum sarankan ya Pak ya. Oke, betul. Seperti Tapi kalau kemarin saya sempat bersama-sama dengan KSOP, ini mengatakan bahwa aktivitas kegiatan transportasi ke daerah perbatasan kepulauan di Sulawesi Utara berlangsung normal begitu. Apakah dirubah jalur untuk transportasi atau tetap pada jalur-jalur yang sama begitu? Baik Pak, perlu kami informasikan bahwa kemarin juga pada hari ini hari Kamis, Jumat hari ini. Hari Jumat ya Pak ya, pada hari Rabu. Hari Rabu itu kami juga diundang oleh Kanwil Kemenkumham karena di Tagulandang itu Pak ada lapas Oh ya di iya, sana warga ya. binaan yang Warga binaan. dievakuasi juga. Ya. Jadi kami kemarin puji Tuhan juga memang benar-benar kami boleh melakukan kerjasama yang sangat baik dengan semua stakeholder. Jadi dengan menggunakan kapal Basarnas yang dia itu sandarnya di Minanga. Pelabuhan Minanga ya Pak ya. Pelabuhan Minanga dan ada 17 WBP istilah mereka ya. WBP juga karyawan lapas dan keluarga yang ikut evakuasi beserta beberapa masyarakat. Itu sudah dievakuasi kemarin. Jadi sampai kemarin itu pelabuhan. Nah, teman-teman kami yang tadinya juga mau ke Tagulandang yang akhirnya ke Siau, mereka juga dengan kapal rakyat, kapal masyarakat sewah dari Siau itu ke Tagulandang, turut berlabuhnya di Minanga juga. Namun malamnya dengan kapal Marina Bay itu staf ahli kami dari Bandung dari PVMBG itu kami prediksikan akan mendarat di Minanga, akan berlabuh di Minanga. Ternyata itu berlabuhnya juga di
sudah berlabuh di pelabuhan niaga biasa ya. iya seperti itu. Namun kapal Basarnas masih di Minanga ya Pak ya. Ya, mikir-mikir juga. Iya, iya karena pelabuhan itu kan juga dia masih masuk ke radius 6 kilo ya Pak. Iya, iya. KRI Kakap yang sedianya juga kemarin membantu kami untuk mengangkut bukan logistik, dalam hal ini kami staf ahlinya dulu yang kami turunkan ke sana. Itu juga sepertinya juga mendaratnya masih di Minanga. Tapi kayaknya yang pertama kali tadi malam itu adalah KM Marina Bay ya. Marina Bay, Oke, yang seperti Danrem dan dan juga pasukan-pasukan dari Iya betul, Kodam betul 13 sekali. Merdeka. Baik, Pak sebentar saya mohon izin Pak ke Pak Luki. Kami dari pos juga mohon bantuan Pak agar supaya semua alat pemantau kami yang ada di di Tagulandang, di pos pantau gunung api ruang yang ada di Tagulandang dapat berfungsi, baik yang manual maupun yang digital. Kalau memang ada genset atau apapun alat pembangkit listrik yang dapat diperbantukan ke kami di pos Pak ya, agar supaya menjawab juga tadi pertanyaan dari salah satu penelpon, aktivitas pemantauan kami dapat kami lakukan kembali sehingga siapa tahu terjadi penurunan yang signifikan dari aktivitas gunung ruang ini Pak. Oke, Demikian, baik. terima kasih Pak. Tanpa terasa 1 jam kami sudah bersama-sama dengan Anda pendengar, dan kami ucapkan terima kasih Pak Luki dari BPBD, Ibu Juliana selaku pimpinan Balai PVMBG ya. Izin Pak, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku. Terima kasih waktunya sudah bersama-sama. Ada Pak Ponto juga dari IKIS ya yang sudah ikut menanggapi terkait dengan bagaimana status kemasyarakatan yang ada yang melakukan evakuasi dan juga kondisi sebelum terjadi erupsi ya di daerah-daerah yang ada di sana. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Semoga hari ini bahagia untuk Anda dan semoga juga erupsi dan juga Gunung Ruang ini kembali normal dan semua dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Hendra Asa pamit suara. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa untuk Anda.